Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Surya Sumirat dalam edisi 9 Januari 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi kuota haji. Selanjutnya, longsoran sampah di tempat pengelolaan limbah di Cebu City, Filipina menewaskan 1 orang dan membuat puluhan pekerja lainnya tertimbun. Proses pencarian dan penyelamatan masih berlangsung di tengah kekhawatiran akan bertambahnya korban. KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi kuota haji. Penetapan tersangka ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024 terus bergulir meski Yakut telah menjadi tersangka. KPK menduga ada aliran dana dugaan korupsi kuota haji 2024 berdasarkan keterangan Yakut Kholil Qomas. Aliran uang tersebut berasal dari kuota haji tambahan yang diperjualbelikan antara Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji dan menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk menghitung kerugian negara. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai 1 triliun rupiah lebih dan mencegah 3 orang untuk bepergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Mereka yang dicegah adalah mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menak Yakut Kholil, serta Fuad Hasan Masyur selaku pemilik Biro Penyelenggara Haji Maktur. Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut. Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Poin utama yang disorot Pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8%, sedangkan 92% untuk kuota haji reguler. Materi tolong ditanyakan ke MIDI ya, jangan ke saya ya. Sambil jalan aja. Tolong ditanyakan ke MIDI. Nanti kita tanya juga. Ya, tolong ditanyakan ke MIDI. Terima kasih, terima kasih. Gus, Anda jadi tersangka gimana, Gus? Terima kasih kawan-kawan. Iya, Mbak. Jadi dorong kita ya, Mbak. Itu sambil gambar masa dorong. Licin Bang. Gus, Kalau masih ada Gus, kalau ada masih pemilihan, saya tidak akan mengomentari itu ya. berapa pertanyaan Gus? Gus katanya kenapa belum ditahan Gus? Kalau soal Pemeriksaan masih sebagai ada saksi. penunjukan Mas Arik gimana Gus? Awas. Gus kenapa katanya belum ditahan Gus? Masih sebagai saksi ya, Mbak? Gimana Gus? Sebagai saksi. Bukan awas turun. Awas. Kasih jalan. Gus ngerasa dipolitisasi gak, Gus? Buka jalan. Kalau masih ada perusahaan Mas Arik yang menang pada 2023 berantakan gimana Gus? Bang biasa aja Bang ya. Buka. Udah lepas. Oke, gimana Gus? Siap jadi tersangka Gus? Siap Mas, siap. Siap ya. Ya. Oke sip. Longsoran sampah menimbun para pekerja di sebuah fasilitas pemilahan limbah di kawasan Binaliu, Cebu City, Filipina. Peristiwa ini menyebabkan 1 orang tewas, 7 lainnya mengalami luka-luka dan sedikitnya 27 orang masih dinyatakan hilang.
Tim penyelamat dilaporkan berhasil menarik sejumlah korban dalam kondisi hidup dari timbunan sampah. Namun, seorang pekerja perempuan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Proses pencarian korban terus dilakukan di tengah tumpukan sampah dan puing yang ambruk. Puluhan petugas dan relawan dikerahkan dan bekerja sepanjang malam untuk mencari korban yang diduga masih tertimbun. Pemerintah Kota Cebu disebut akan menggelar rapat darurat guna menangani insiden longsoran sampah tersebut serta mengordinasikan langkah lanjutan penanganan korban. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.